Selamat sore suster. Sore. Nah, perkenalkan kami dari murid dari SMA Budi Murni 1. Saya Gerald. Perkenalkan Sir, nama saya Rido, saya berasal dari SMA Budi Murni 1. Nah, kedatangan kami ke tempat ini yaitu untuk mewawancarai suster dan mengetahui bagaimana sih kehidupan menjadi seorang biarawati. Nah, pertanyaan pembuka akan ditanyakan oleh teman saya. Kalau boleh tahu, Suster, perkenalkan Suster. Nama saya Suster Frida, kongregasinya Alma. Saya berasal dari NTT dan saya bertugas di Medan sini sejak 2021 sampai saat ini. Awal mula terpanggil menjadi biarawat? Awal mulanya itu ketika saya berada di Malang. Di Malang itu kami para suster Alma ada sekolah dari yang TK sampai perguruan tinggi. Nah, saya sekolah di situ karena ada juga keluarga yang ada di situ untuk mengajak untuk sekolah di situ. Setelah memang awalnya nggak tertarik, tapi setelah berjalan dan ada tugas-tugas dari sekolah juga untuk kami ke panti asuhan, dan di situ saya tertarik dengan anak-anak difabel. Dari situ mulanya saya tergugah hati saya untuk bahwa saya mau melayani anak-anak ini. Gitu. Untuk melayani mereka aja saya harus jadi seorang suster. Pertanyaan selanjutnya, Suster, kalau boleh tahu sudah berapa lama Suster menjadi biarawati? Saya menjadi seorang biarawati itu sudah 8 tahun dari sejak tahun 2017. Oke, baik suster. Terus selanjutnya apa sih suster suka dan dukanya menjadi seorang suster? Karena kan yang seperti kita tahu nggak semua orang bisa, dan juga nggak semua orang kuat untuk menjalani, apalagi hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi saya boleh tahu nggak suster, apa sih suka dukanya menjadi seorang hamba Tuhan? Menjadi sukanya itu bahwa saya bisa melayani anak-anak dengan tangan saya sendiri, melayani anak-anak difabel, itu yang saya senang. Dan saya juga bersyukur bahwa orang-orang di sekitar dan keluarga juga mendukung panggilan saya. Gitu. Berarti memang suster sudah ada di keluarga yang berlatar belakang Katolik ya suster? Memang iya, kami sudah, memang semua keluarga besarnya Katolik, dan juga kakak dan adik dari saya juga ada yang biarawan-biarawati. Jadi mungkin dari situ juga ya terpanggil juga, lihat juga yang kakak yang sudah hidup membiara seperti itu, jadi mengikuti, ada darah terpanggil untuk menjadi seorang biarawan-biarawati. Berarti ada inspirasi. Iya. Suster. Nah, kalau dukanya suster? Kalau dukanya sih memang nggak duka-duka amat ya. Karena di mana kami itu tinggal dengan anak-anak, banyak hal-hal yang tidak membuat kami duka itu. Terus kalau misalnya duka itu ya itu tadi, kalau misalnya merasa jauh dari Tuhan, justru kita, kalau saya pribadi itu merasa sedih ya, kalau misalnya saya sudah bangun pagi-pagi tapi menjauh dari Tuhan, itu kan menjadi sedih. Dan juga kita ini ya walaupun jauh gitu dengan orang tua itu ya pasti ada rindu, tapi bukan setiap saat, tapi ada hal saat-saat tertentu. Berarti memang hidup menjadi seorang hamba Tuhan itu yang nggak semudah itu ya suster. Tapi kalau kita jalanin, Iya. Pelan-pelan bisa kita Bisa. ikuti ya suster ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rutinitas seorang biarawati khususnya suster di tempat ini? Kalau khususnya untuk kami para suster aja ya, kalau untuk kami itu dari bangun pagi itu dari jam, kalau kaminya dari 4:30 itu pagi. kita ya 4:30 pagi, jam 5:30 kita berdoa, namanya ibadah harian atau visi. Setelah itu kita perayaan Ekaristi sampai jam 7. Setelahnya itu makan pagi. Setelah makan pagi kebersihan. Setelah kebersihan
kami para suster ada yang kegiatan terapi, ada juga yang mengerjakan tugas anak-anak gitu, seperti itu. Ada juga yang kalau memang ada tugas di gereja atau ada tugas dari luar, misalnya pergi CBR. CBR itu kita melayani anak-anak difabel yang berada di luar, yang tidak tinggal di panti, seperti itu. Berarti memang panti ini tidak hanya dihuni oleh teman-teman atau saudara-saudara yang maaf mungkin tidak memiliki orang tua, tapi juga di sini juga tempat saudara-saudara kami yang memiliki kekurangan ya suster ya. Iya, rata-rata memang kalau kami para suster Alma memang anak-anaknya itu rata-rata difabel. Berarti memang terkhusus untuk membantu saudara-saudara yang memang Iya, memiliki kebutuhan khusus. iya. Dan juga ya di luar juga sama, tapi mereka tinggal dengan orang tuanya yang di luar itu. Oke, pertanyaan selanjutnya suster, apa yang membuat suster itu bisa bertahan sampai sekarang? Mengingat bahwa nggak mudah kan menjadi seorang hamba Tuhan itu, apalagi berkecimpung langsung untuk membantu saudara-saudara kami yang memiliki kekurangan. Itu nggak semua orang bisa itu suster. Apa yang membuat suster itu bisa bertahan sampai saat ini? Saya bertahan sampai saat ini karena saya merasa bahwa saya terpanggil. Saya sadar bahwa saya menjadi seorang biarawan-biarawati itu karena kemauan saya, bukan kemauan paksaan dari orang lain. Makanya apapun itu saya bertahan sampai sekarang, itu salah satunya itu. Yang kedua juga mendekatkan diri kepada Tuhan dan dukungan dari teman-teman sekomunitas. Boleh tahu suster, awal mula terpanggil itu kan banyak ya, terpanggil mungkin bisa dari mimpi atau bisa lewat ada inspirasi atau juga mungkin melihat sanak saudara. Kalau suster sendiri terpanggilnya itu melalui apa suster? Itu tadi kalau saya pribadi ya itu dengan melihat anak-anak difabel, saya mau melayani mereka dengan tangan saya sendiri. Berarti timbul Iya. dari dalam hati itu ingin Iya. membantu atau ingin merawat mereka. Berarti Iya. itulah wadah menjadi suster untuk Iya. membantu mereka. Pertanyaan selanjutnya suster, kan menjadi suster itu lagi tadi nggak mudah. Ada yang namanya hidup harus sederhana ya suster ya. Hidup juga harus di dalam lingkup Tuhan dan juga melepaskan segala kemauan-kemauan yang ada di dunia ini. Nah, sejauh apa suster bisa bertahan atas gejolak atau permasalahan-permasalahan dunia ini? Contohnya kayak misalnya perubahan zaman atau juga ya pasti kan kita sebagai manusia ada keinginan gitu kan untuk melihat dunia luar, ingin ikut, tetapi kan sebagai suster yang sudah mengemban amanat itu harus menjaga diri gitu kan. Jadi gimana tanggapan suster dan apa yang suster lakukan untuk tanggapan suster untuk melihat perubahan zaman? Tanggapan saya memang perubahan zaman ini semakin maju ya. Terutama juga godaan-godaan dari luar juga ya, untuk seperti kami kan ada hidup sederhana kalau biarawati seperti tadi. Bagaimana saya mengatasi hal itu? Ya, yang pertama-tama itu kembali kepada diri sendiri. Untuk apa kalau misalnya saya hidup mewah gitu? Untuk apa tujuannya gitu? Kalau nggak ada tujuan, untuk apa? Kalau misalnya kan sederhana ya apa adanya gitu. Maksudnya kalau misalnya kan ya kalau untuk kami para suster kan hidup sederhana apa adanya kan, kita juga nggak apa ya, menginginkan hal-hal yang tinggi gitu. Ya untuk apa gitu ya kalau kita misalnya mau HP yang lebih mewah gitu. Ya padahal kan kita juga utamanya bukan itu gitu. Berarti itu memang yang Iya. suster pegang teguh untuk mempertahankan hidup menghamba dan hidup sederhana itu. Iya. Nah, untuk yang terakhir ya suster, kan di zaman sekarang ini banyak banget permasalahan, apalagi yang sudah kita bahas tadi, kemajuan teknologi ini kan ada yang mengarah baik, tapi banyak yang buruknya.
Nah, untuk kami sendiri suster, boleh nggak suster kasih motivasi dan juga dorongan untuk kami agar kami hidup sejalan, hidup juga sederhana, bisa sama seperti suster, hidup sederhana, dan agar kami bisa berusaha untuk tidak mengikuti perkembangan zaman yang negatif dan yang buruk itu, suster. Kalau untuk adik-adik ya, kembali kepada diri sendiri, kembali ke prinsip bagaimana supaya saya menjadi orang yang sukses. Kembali kepada diri sendiri bahwa saya itu harus membanggakan orang tua, terutama juga membanggakan diri sendiri, karena yang membuat nanti kita sukses adalah diri sendiri. Dan juga ya, untuk orang-orang yang sukses itu menjadi motivasi, bukan menjadi kita iri dengan orang yang sudah sukses, tapi kita harus mengambil hal-hal yang positifnya. Bagaimana kita juga supaya kita nantinya menjadi orang yang sukses. Ya, untuk menjadi orang yang sukses itu ya belajarlah dari sekarang, tidak mudah putus asa, dan juga bekerja keras. Terutama adik-adik sekarang ini kan masih